Salam sehat lur. Welcome back my channel. Bantu di subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang tadi jawab salam bisa pergi haji ke Mekah. Amin. Tawaf di Sabah, Sa'i Sofa Marwah, Mabit di Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ke makam Rasulullah yang ada di kota Madinah, pulang haji hidupnya bersama barokah, bisa beli rumah, bisa punya tanah, punya sawah, punya mobil mewah. Amin dong. Amin ya husnul khatimah. Amin ya rabbal alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amma ba'd, ahibba'il kiram, segenap yang kita hormati, para tuan-tuan guru, para asatidzah kita yang alhamdulillah istiqomah. Kalau saya ke tempat ini, kunjungan ke tempat ini, alhamdulillah ketemu dengan beliau-beliau. Doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya, dimudahkan urusan dunia akhiratnya, berkah hidupnya, manfaat ilmunya. Amin ya rabbal. Kemudian bil khusus yang kita hormati keluarga besar abang saya, Bang Haji Hani, kita doain biar sehat, panjang umur, biar barokah hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para bapak-bapak dan saudara-saudara, para jamaah, juga ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya minta maaf kalau kehadiran saya begitu sangat terlambat. Ini mah bukan disengaja-ngajain, Pak, bukan kali gitu pengen dihormatin kali yang namanya datangnya belakangan enggak. Emang alhamdulillah tadi ada urusan dulu baru kemari. Alhamdulillah keburu Bang Haji. Karena emang saya udah bilang tadi pagi kalau emang keburu saya datang, kalau enggak datang jangan diomelin. Kadang-kadang saya diomelin. Mudah-mudahan beliau sehat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak panjang malam. Jadi kita kalau mengingat yang namanya orang tua itu berkeramat, Pak, dek buat kita. Apalagi almarhumah ibu beliau. Derajatnya loh tinggi, Pak. Mak kita, ibu kita derajatnya tinggi ketimbang ayah, dek. Nggak heran, makanya lihat. Dulu orang tua saya sering nyetel qasidahan ibu-ibu, Pak. Namanya Nasidariyah. Tahu nggak, Pak? Tahu. Orang tua almarhumah ibu dulu sering nyetel tuh di ampli kalau tiap pagi dia sambil ngepel. Kata Nasidariyah begini. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat serta membesarkan putra putrimu ibu.
Kata nasi daria begitu, Bu. Artinya apa? Bukan nasi daria dalam qasidahnya larang, bukan. Ini semua ada dasarnya. Nasi daria nyiptain lagu begini berdasarkan Al-Quran, Pak. Kita kalau mau baca Al-Quran ke bait surah Luqman ayat ke-14, lihat apa kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes apa? Lapar ya? Tenang, udah disiapin. Jadi kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat nan ala wahni wa fisaluh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Pak, Bu, Dek semua, wa wasainal insana biwalidayhi, dan telah kami wasiatkan. Kata siapa kok? Iya, kata Al-Quran firmannya siapa? Allah, berarti Allah yang bilang sama kita. Kata Allah, telah kami wasiatkan kepada manusia ini untuk bakti, taat, berbuat baik kepada ibu bapaknya. Alasan dari salah satu Allah perintahkan kita, Bu, alasannya cukup gampang, kata Allah. Hamalathu ummuhu, karena ibunya telah mengandung dia. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada katanya hamilah yahmalu. Hamilah itu hamalah yahmalu, artinya membawa. Makanya kalau orang Indonesia bilang hamil, bawa dia tuh, membawa si cabang bayi kemana-mana, sebulan, 2 bulan, terus sampai 9 bulan, perutnya gede. Dibawa-bawa sama ibu. Kita dulu deh, masih kecil tuh dibawa-bawa sama kita, luar biasa. Mak kita mau arisan dibawa. Mak kita mau ke rumah sakit dibawa. Sampai mak kita mau ke pasar malam dibawa. Kagak ada emak yang bilang aku mau ke pasar dulu, di perut gue taruh dulu. Kagak ada. Semua kita dibawa mama kita. Kata Allah, wahnan ala wahnin. Itu kalau kita mau tahu, Pak, bini kita tuh ngandung wahnan ala wahnin, kata Allah. Keadaannya udah lemah, bertambah-tambah dia lemahnya. Capek. Ya Bu ya? Bu, ngandung capeknya? Kalian ngap, makin perut gede, ngap, ya nggak? Ya Allah, serba salah, tidur celentang, ngap, ada gundukan di perut, miring udah kayak angka 3, tengkurap jomplang, serba salah kita. Mak kita deh itu perjuangannya. Makanya kita jangan bandel kalau dibilangin. Jangankan kita hidupnya, kita berada dia jadiin ibu kita udah nyusahin mak kita. Makanya wajar kalau beliau selalu doakan orang tua. Kenapa? Karena beliau tahu perjuangan ibunya. Saudara. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, kata Allah. Wa fisaluhu fi amain, dan kemudian setelah ini anak berojol, wa fisaluh. Kemudian berojol ini anak disusui oleh ibunya, wa fisaluh fi amain, disapih dalam usia 2 tahun. Makanya kita kalau punya anak masih nyusu, disapih begitu dia usia 2 tahun. Siapa yang merintah? Bukan Rasulullah, bukan. Allah yang merintah. Maka dari itu alhamdulillah ini almarhumah punya anak yang baktinya luar biasa sama almarhumah. Ini almarhumah, kalau orang Betawi ini, saya orang Betawi nih, kalau orang Betawi bilang almarhumah lagi tangguh-tangguh kaki. Sebenarnya. Kenapa? Karena almarhumah sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kenapa? Apa yang beliau inginkan emang? Baginda Nabi SAW bilangin sama kita, Pak. Al-Mayyit fil qabri yantazir da'watan. Seorang mayit di dalam kubur, mereka ini nggak mendapatkan dan tidak menginginkan hal-hal dunia. Enggak.
Mereka nggak pengen handphone baru, nggak pengen motor baru, nggak pengen baju baru, enggak. Yantazir, mereka ini menunggu apa? Dakwatan. Dakwatan ini jamak dari doa. Artinya mereka menunggu doa-doa. Dari siapa? Dari ayah, dari ibu, kemudian dari anak dan dari tetangga-tetangga. Alhamdulillah. Jadi insya Allah Pak ini sampai kepada almarhumah. Karena hakikat kita hidup ini menjadi satu pelajaran buat kita. Kata baginda suci Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang sama kita, kafa bil mauti walidho. Cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita. Betul. Nasihatnya yang seperti apa Ustaz? Nasihatnya itu yang diam. Yang satu saat kita akan seperti almarhumah, entah kapan, entah di mana, dan sedang apa. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Betul? Selalu. Kita bakal mati, cuman nggak tahu kapan. Karena yang namanya kematian misteri Allah. Al-maut ya'tibatan, kematian datangnya tiba-tiba. Kematian datangnya mendadak, kiamat datangnya juga nggak tahu kapan. Artinya emang Allah sembunyiin dari kita supaya kita jangan fokus mikirin kematian dan itu datangnya kapan. Tapi yang harus kita fokuskan adalah mempersiapkan bekal untuk menuju kematian. Karena Pak, kita hidup hakikatnya ini bukan buat kerja, bukan. Kita hidup ini hakikatnya bukan untuk menikah, bukan. Kita ini hidup hakikatnya bukan untuk mengejar pendidikan S1, S2, S3, S4, S5, bukan. Tapi lihat apa kata Allah, Pak. Hakikat kita hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya surah Az-Zariyat ayat ke-55. Ya, dalam Al-Quran itu ada di baris ketiga dari atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang sama kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, jadi tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Jadi kita yang namanya hidup di dunia ini bukan buat kerja doang, bukan. Bukan buat nikah doang, bukan. Bukan buat foya-foya doang juga bukan. Tapi ibadah cuma diselinginnya sama kegiatan kita. Yang benar. Jadi hakikat kita ini hidup untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa? Karena Allah hakikatnya bukan Allah yang memerlukan kita, tapi kita yang perlu sama Allah. Maka dari itu Pak, kita sama-sama kumpul di tempat ini. Kita ini akan mati semua. Kita akan wafat. Saya juga akan wafat. Kapan? Nggak tahu. Misteri. Siapa yang bisa jamin keluarnya saya dari tempat ini masih bernyawa? Nggak ada. Dulu orang tua saya almarhum, orang tua laki, ayah, meninggalnya itu nggak pakai sakit. Di dalam perayaan Isra wal Mi'raj, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di rumah saya saat itu. Beliau wafat setelah beliau memberikan tausiah. Tandanya, beliau minta saya dibacakan satu syair yang bunyinya kurang lebih begini, Pak. Paginya masih ada suaranya, siangnya sudah tinggal namanya. Nangis saya baca itu, Bu. Ternyata yang minta saya adalah almarhum orang tua saya, dan orang tua saya saat itu siang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paginya masih ada, Pak, suaranya. Paginya kita masih kongkong, Pak. Masih duduk bareng, masih ngobrol. Ini Bi, bagaimana nanti acara kita, Bi? Atur aja, kata almarhum. Masih ngobrol, masih makan bareng.
Jam 8 pagi kita mulai. Jam setengah 11 beliau berikan tausiahnya. Pas jam 11:08 menit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget ya, luar biasa. Tapi kita mau bilang kaget, emang udah dibilangin sama Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, yang namanya al-maut, ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Datangnya mendadak, nggak pakai ngabarin. Bang Aja nih, Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum. Siapa? Israel ngabarin. Kagak ada yang begitu. Tiba-tiba datang kagak pakai assalamualaikum, nyambut nyawa kita, Pak. Maka dari itu yang namanya kematian datangnya mendadak, artinya kita harus betul-betul mempersiapkan. Maka benar kata Rasulullah, yang namanya kematian ini adalah nasihat buat kita. Harapan kita cuma satu. Mudah-mudahan kita semua wafatnya husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Kita mengaku aja kita hamba Allah yang lemah. Kita hamba Allah yang doif. Kita hamba Allah yang berlumuran dosa. Betul Pak? Akuin, saya juga ngaku. Kenapa? Karena Allah itu senang dengan hamba-hamba yang ngaku salah. Sebab yang namanya ngaku salah adalah perbuatan orang soleh. Tapi ngaku soleh adalah perbuatan yang salah. Makanya Pak, kita doa minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb. Saya akuin ya dok, saya ini adalah hamba yang berlumuran dosa. Kalau engkau mau ambil nyawa saya, tolong ya Rob, ambil dalam keadaan saya ini taat kepada engkau, yaitu husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Maka dari itu Pak, sekelumit yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun sebelumnya mari sama-sama kita sama-sama introspeksi diri. Ini zaman udah berakhir, ini zaman udah di penghujung. Nggak ada lagi zaman setelah zaman umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Karena Nabi Muhammad adalah pengakhirnya para nabi-nabi. Jadi tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dan itu menandakan tidak ada lagi zaman setelah zaman kita. Artinya Pak, kita sekarang ada di zaman yang akhir. Zaman yang begitu banyak fitnah. Zaman yang begitu banyak ujian dan cobaan. Zaman yang begitu banyak huru-hara. Kita minta berlindung sama Allah. Kita ini banyak dosa. Kenapa? Karena kata para ulama kita, saudara, madadahrul ayyam wa tabul hasin wa da'a rasulu wa qalbul ghafir. Saya mendengar dari kalimat guru saya, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Beliau ini mengatakan, madadahrul ayyamu wa tabul hasin. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun silih berganti. Yang kita dapatkan cuma apa? Darbul hasil. Yang kita dapatkan cuma dosa. Entah itu dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Dan lebih serem lagi nanti di akhir hidup kita, di akhir zaman ini akan terjadi wada'a rasulul maut wa qalbul ghafil. Dan ketika datang utusan kematian, sedangkan qalbul ghafil, hatinya itu dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang ada saat utusan kematian banyak Pak tandanya. Salah satu di antaranya rambut yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Kulit yang tadinya kencang mengkerut lama-lama, saudara. Dan ini adalah salah satu Rasulul Maut, yaitu utusan kematian. Artinya kalau itu sudah ada di hadapan kita, artinya kalau itu sudah ada dalam diri kita, kita disuruh hati-hati. Jangan sampai kita ini wafat, sedangkan qalbul ghafil, hati kita dalam keadaan lalai kepada Allah. Wa iyadu billah, summa na'udzu billah. Kita minta ampun Pak pada malam hari ini. Minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan diri kita diampuni sama Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafin sama Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah jaga dan pelihara. Amin. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Pak, kalau saya mau ajakin baca istighfar mau Pak? Yuk mari sama-sama Pak, kita akui dosa kita di hadapan Allah. Kita percaya dan kita yakin Allah saat ini melihat kita, Allah saat ini mendengar kita, dan saat ini Allah sedang mengawasi kita. Percaya? Maka dari itu yuk mari sama-sama. Saya istighfar sama-sama. Kita istighfar bareng-bareng, bilang dalam hati bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang penuh dengan dosa. Mudah-mudahan Allah maafin kita dan keluarga kita dari tempat ini. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa. Amin ya rabbal. Yuk kita rame-rame. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan segala salah dan khilaf kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha Rahman dan Zat yang Maha Rahim. Ya Allah, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ya Allah, saat ini kami berkumpul ya Allah. Saat ini kami semua duduk bersimpuh. Saat ini kami semua mengaku salah kepadamu ya Allah. Hidup kami berlumuran dosa ya Allah. Hidup kami banyak salah kepadamu ya Allah. Kami seringkali bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami seringkali melanggar aturan-aturan-Mu ya Allah. Kami seringkali meninggalkan kewajiban kepadamu ya Allah. Kami seringkali meninggalkan kewajiban kepadamu ya Allah. Kami ampun, kami adalah hamba-hamba yang ya Allah ya Tuhan kami. Istighfar saat ini juga kami hadiahkan kepada ayah kami, kepada ibu kami. Istighfar ini kami hadiahkan kepada orang tua kami. Kami minta ya Allah untuk orang tua kami yang saat ini masih hidup. Tolong sehatkan ayah kami ya Allah. Tolong panjangkan usia ayah kami ya Allah. Tolong jaga ayah dan ibu kami ya Allah. Tolong pelihara ayah dan ibu kami ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah. Berkahi hidup dari ayah ibu kami. Untuk orang tua kita yang sedang sakit ya Allah, Engkaulah Zat yang memberikan sakit, dan kami yakin Engkau juga adalah Zat yang memberikan kesembuhan ya Allah. Tolong angkat segala penyakit orang tua kami ya Allah. Kami menginginkan beliau ini sehat walafiat. Kami masih menginginkan hidup bersama ayah dan ibu kami ya Allah. Beri kami kesempatan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk ayah ibu yang sudah meninggal dunia, untuk ayah ibu yang sudah wafat ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Semasa hidupnya ayah ibu kami sudah susah. Semasa hidupnya ayah ibu kami sudah mengalami yang namanya sakit. Tolong ya Allah, di alam kuburnya jangan Kau angkat mereka. Ya Allah, ampuni dosa seorang laki-laki. Yang laki-laki tersebut selama kami kecil, laki-laki tersebut bekerja keras banting tulang untuk menafkahi kami, menghidupi kami ya Allah. Laki-laki tersebut biasa kami panggil ayah. Saat ini ayah sudah tidak bersama lagi dengan kami ya Allah. Saat ini ayah sudah tidak lagi bersama dengan kami di dunia ya Allah. Saat ini ayah sedang berada di alam barzah ya Allah. Kami rindu kepada ayah ya Allah. Kami rindu untuk mencium tangan ayah ya Allah. Saat ini sudah tidak ada lagi tempat untuk kami mengadu ya Allah. Saat ini sudah tidak ada lagi tempat yang untuk kami menggantungkan diri ya Allah. Kami rindu ayah kami ya Allah. Saat ini sudah tidak ada lagi yang membela kami ya Allah. Karena ayah sudah berada di alam barzah. Ya Allah ya Tuhan kami, begitupun dengan ibu kami. Ampuni dosa seorang wanita ya Allah. Ampuni dosa seorang wanita yang dulu mengandung kami ya Allah. Ampuni dosa seorang wanita yang dahulu bersusah payah membesarkan kami. Ampuni dosa seorang wanita
rezeki. Saat ini ibu sudah di alam barzah. Saat ini ibu sendirian. Saat ini ibu dalam kegelapan. Saat ini ibu dalam kebingungan. Kami rindu kepada ibu kami, ya Allah. Maafkan kami yang selama hidupnya kami belum sempat berbakti kepada ibu kami, ya Allah. Maafkan kami yang semasa hidupnya kami belum membahagiakan ibu kami, ya Allah. Kami rindu kepada ibu, ya Allah. Kami rindu kepada ibu kami, ya Allah. Kalau dahulu ketika kami pulang ke dalam rumah, ada tangan yang bisa kami cium. Sekarang sudah tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium, ya Allah. Sudah tidak ada lagi tangan ibu yang bisa kami cium tolak balik, ya Allah. Sudah tidak ada lagi kaki ibu yang kami bersihkan, ya Allah. Sudah tidak ada lagi kaki ibu yang kami cuci. Kami rindu. Tolong angkat derajat ibu kami, ya Allah. Semasa hidupnya ibu kami sudah susah mengurusi kami. Semasa hidupnya ibu kami sudah kewalahan mengurusi kami, ya Allah. Kami rindu ingin berjumpa dengan ibu, ya Allah. Kami rindu ingin berjumpa dengan ibu, ya Allah. Kami rindu kepada ayah kami, ya Allah. Angkat derajat ayah ibu kami, ya Allah. Sekali lagi istighfar. Astagfirullah Rabbana Alhamdulillah. Mudah-mudahan istighfarnya sampai untuk diri kita, juga sampai kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah bahagiakan orang tua kita yang masih hidup. Allah panjangkan usianya, berkahi hidupnya. Yang sedang sakit orang tua kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita baca Allah terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senangkan ibu bapak kita semua. Amin ya rabbal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها في جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله يا الله يا الله إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء. اللهم اجعل وأوصل ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك
هدية منا واصلة هدية منا واصلة هدية منا واصلة ورحمة من موائب فضلك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل كل منهم وصحابة أجمعين خصوصا إلى روح المرحومة إبو حجر الأرسي وهي نفسي بنت محمد الوالية والده المرحوم بن صالح سمرة بن حجي يوسف المرجي والده المرحوم سفيان بن صالح سمرة والده المرحوم ويونس بن حجي صالح سمرة ثم إلى أرواح المكتوب في هذا القرطاس فمن جمعنا ولا بسبابهم إلى اللهم ثواب ذلك منا إليها واجعله نورا يسعي تلألأ بين أيديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وآمهم واعف عنهم اللهم اغفر لهن وارحمهن وآمهن واعف عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم البار كريم التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنزل الرحمة على أهل القبور اللهم أنزل الرحمة على أهل القبور اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والبركة علينا وعليهم وعليهن وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والعلماء والأمهات يا أيتها الناس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أهلنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق حلالا طيبا مباركا فيه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من الأدرك وعند الحساب سهلا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa mu'izzatil Fatihah bi karamatil Fatihah ya farijal hamma ya kasifal gham ya man ya ibadi ya fir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair waj'alha waj'alhuma waj'alhunna min ahlil khair. Iftah lana abwabal rahmah wa abwabal barakah wa abwabal jannah wa abwabal siha innaka khairul fatihin. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Seluruhnya jelas yang lahir bersama-sama diizinkan Allah berjalan dengan lancar, yang diberikan dengan tausiah dan doa. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semua, serta para arwah dalam barzah yang kita sebutkan maupun yang kita niatkan dalam hati kita, sama-sama mendapatkan ijabah doa yang sama. Mari sama-sama kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri di atas kebahagiaan yang berlainan namun merupakan pasangan.